Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, kemarin kalian bilang kan kalau kalian suka tipe konten seperti ini. Maka dari itu di sini gue langsung bikin episode keduanya. Dan untuk episode kali ini di sini gue ingin membahas antara hubungan Apple dan Nvidia yang di masa lalu tuh mereka sempat clash sampai itu membuat Apple merugi dengan jumlah keuangan yang cukup besar. Nah, di masa lalu yaitu masa pra-Apple Silicon, mungkin kalian tuh lebih mengenal Apple itu bermitra dengan Intel dan juga Radeon. Tapi sebenarnya di sini sebelum Intel dan Radeon, Apple tuh sudah bekerja sama terlebih dahulu dengan Nvidia yang bisa dilihat di tahun 2001 sampai tahun 2014. Apple tuh sudah mengeluarkan beberapa produk Mac yang menggunakan GPU Nvidia seperti dimulai tahun 2001 tuh menggunakan GeForce 2 MX pada Power Mac G4. Dan terakhir tuh ditemukan pada tahun 2014 di MacBook Pro yang menggunakan GeForce GT 750M. Nah, untuk memahami konteksnya lebih detail di sini kita akan coba kembali ke masa lalu di mana masa-masa ketika Apple masih menggunakan chip Intel x86. Pada tahun 2005, Apple mengumumkan kalau produk Mac mereka akan melakukan transisi dari CPU IBM PowerPC ke CPU Intel x86. Apple mengatakan chip Intel x86 akan menawarkan performance per watt yang lebih baik di masa depan. Dan kala itu pasarnya Intel juga lagi di atas awan berkat CPU Intel Pentium, CPU PC desktop legendaris di era 90-an akhir hingga awal tahun 2000-an, terutama untuk si seri Pentium 4 mereka. Nah, tak lama sebelum Apple dan Intel menjalin kerjasama, tepatnya di tahun 1999, ada sebuah produk yang mendistrupsi pasar kartu grafis, yaitu adalah GeForce 256, sebuah produk ciptaan Nvidia yang memperkenalkan istilah GPU. Dan ini merupakan sebuah godfather GPU modern yang kita kenal saat ini. Kehadirannya cukup mendistrupsi pasar seperti ATI yang sekarang lebih dikenal dengan AMD Radeon, dan juga 3D-FX. Nah, sampai-sampai di sini tuh ATI membuat lini produk baru bernama Radeon untuk menjawab kedatangan GeForce 256. Dan 3D-FX pun gugur di medan perang yang malah berakhir di akuisisi Nvidia pada tahun 2000. Tentu inovasi yang Nvidia ciptakan mencuri perhatian banyak perusahaan teknologi lain, seperti misalnya Microsoft yang membuat kontrak kerjasama dengan Nvidia untuk menciptakan GPU yang akan digunakan pada konsol Xbox generasi pertama. Hingga Sony pun juga mengunci kontrak kerjasama dengan Nvidia untuk menciptakan GPU pada konsol PlayStation 3 di tahun 2004. Nah, begitupun juga Apple nih yang tidak luput dari daya tarik perusahaan kubu hijau tersebut. Tepatnya di tahun 2001, Apple merilis Power Mac G4 yang menggunakan GPU Nvidia GeForce 2 MX. Ini pun juga menjadikannya produk Mac pertama yang menggunakan GPU Nvidia. Kerjasama antara Apple dan Nvidia memang berjalan cukup baik sih di beberapa tahun ke depannya, sampai akhirnya nih mereka mengalami gesekan kecil. Mungkin kita akan melenceng dulu sedikit ke arah Microsoft. Kalian tahu kan kalau OS Windows itu kaya banget akan entertainment, khususnya di sisi video games. Nah, kalau ngomongin games PC, udah pasti game yang dirilis untuk OS Windows. Lah, padahal kan Mac dan MacBook itu kan juga hitungannya termasuk PC secara teknis. Tapi kenapa nggak ada video games PC yang dirilis pada perangkat tersebut? Bahkan hampir nggak ada nih. Masa iya sih Apple tuh acuh sama industri yang mendatangkan cuan segede ini? Ya, itu semua dikarenakan karena Apple di OS Macintosh itu tidak memiliki tools yang memadai untuk mendevelop games. Melainkan di sisi Windows, mereka tuh bisa lebih mendominasi karena mereka memiliki API bernama DirectX. Sejak tahun 2000-an tuh memang Windows sudah mendominasi segmen video games PC berkat API si DirectX ini. Dan Apple tuh kala itu hanya mengandalkan API open source seperti OpenGL. Ibarat kalau bikin games di Windows tuh seperti difasilitasi, yang mana hal ini tidak dimiliki Apple. Tentu di sini Apple tidak menutup mata, maka dari itu mereka ingin membuat custom graphics API sendiri. Dengan begitu Apple meminta dukungan Nvidia nih untuk mensupport project ini dengan membuat driver milik GPU Nvidia menjadi lebih terbuka agar Apple bisa lebih leluasa bereksperimen. Sayangnya hal ini ditolak mentah-mentah nih sama si Nvidia karena mereka takut kalau source code GPU mereka nanti bisa bocor. Ibarat kayak resep rahasia Krabby Patty-nya takut kecolongan gitulah. Ya make sense sih kalau dari sudut pandang Nvidia kayak dia kan ingin melindungi intellectual property mereka dan ya karena hal itu juga Apple tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun tentu hal ini membuat Apple jadi tertinggal nih di industri video games dan oleh karena itu kenapa jarang banget games PC yang dirilis untuk OS Macintosh. Dan hal ini nih baru aja permulaan. Sampailah kita di tahun 2008 yang mana di sini Apple mengalami kasus defektif MacBook Pro yang sangat tinggi. Di sini tercatat hampir semua MacBook Pro yang diproduksi menggunakan GPU GeForce 8600M GT mengalami defect atau cacat produksi.
Apple sendiri sampai rela nih meng-extend waktu garansi MacBook Pro ini sekalipun masa garansi usernya tuh udah habis. Karena supaya customer-nya tuh bisa mendapatkan jasa service atau replacement unit secara gratis. Nah, karena insiden ini pun Apple mengajukan gugatan terhadap Nvidia. Ya udah deh, terjadi clash antara mereka berdua karena Nvidia sendiri tidak mau mengakui kalau chip GPU mereka sebagai sumber masalah. Tetapi Apple tetap terus mendesak Nvidia untuk mengakui kesalahannya dan meminta mereka untuk mengganti rugi. Nah, kedua perusahaan ini pun terus melayangkan gugatan satu sama lain. Nah, karena ini pertarungan antara kedua perusahaan yang besar, tentu ya mereka cukup sanggup untuk meng-hire lawyer-lawyer yang jago untuk menangani kasus ini. Sehingga ya hasil sidangnya juga selalu berakhir seri. Nah, hal ini tentu membuat Apple tuh ngabisin banyak duit, karena di sisi lain mereka juga harus melayani customer yang mengajukan komplain atas MacBook Pro-nya yang defect. Dan sehingga kalau ini terus dilanjutkan, akan sangat tidak baik untuk finansialnya Apple. Sampai ini, akhirnya ada laporan dari laptop lain yang menggunakan GPU yang serupa kalau mereka juga mengalami kasus yang sama. Contohnya seperti di laptop Dell dan HP. Sampai akhirnya, kasus ini pun semakin serius di meja hijau. Dan akhirnya nih, di tahun 2009, Apple akhirnya berhasil memenangkan gugatan dia terhadap Nvidia. Dengan begitu, Nvidia pun akhirnya harus mengakui kesalahan mereka. Nah, sejarah pun mencatat kasus Nvidia ini sebagai skandal Bumpgate. I issued a press release with a $200 million reserve. And in fact, our customers were saying, Jensen, why are you doing that? We know that there are some failures that are associated with our chips. We know that it's related to specific combination of the chip, the design of the notebook, and notebooks, because of the thermal environments, tends to be more rigorous, tends to be more challenging. Jadi chip GPU Nvidia memiliki desain flaw pada komponen material yang menyatukan chip dan substrat di bawahnya. Komponen material ini bisa merusak chip jika dalam suhu operasi yang sangat tinggi. Ini tidak begitu berdampak sih pada GPU desktop karena bisa menggunakan heatsink besar dan mendapatkan airflow yang baik. Namun tentu berbeda nasib nih kalau pada GPU laptop. Nvidia sendiri sudah mengetahui hal ini dari awal dan mencoba memperbaiki masalah yang ada. Namun tenggat waktu tidak cukup karena harus segera merilis produk chip baru ke pasaran. Sehingga di sini Nvidia tuh mengakalinya dengan merilis firmware atau VBIOS GPU yang akan melimitasi performa GPU, serta bisa juga memanipulasi sensor fan untuk berputar lebih cepat sebelum suhu GPU-nya menyentuh angka yang tinggi. Ya, namanya juga cuma ngakalin, tentu realita lapangan bisa berkata lain. Dan naas sekali MacBook Pro milik Apple menjadi tumbal pertama atas kelalaian Nvidia. Lebih parahnya lagi ketika kasus ini terkuak dan diinvestigasi oleh lembaga SEC atau semacam lembaga untuk perlindungan investor gitulah. Nah, di sini tuh ditemukan kalau masalah ini bukan cuma di GPU GeForce GT 8600M doang, melainkan di seluruh GPU berarsitektur Tesla. Dan juga malah masalah ini sudah eksis sejak GPU GeForce 7000 series yang udah dirilis sebelumnya. Tercatat di sini ada 40% kasus dari total chip GPU Tesla yang beredar di pasaran. Ini tentu angka yang sangat tinggi sekali ya, karena hampir setengahnya kalian tuh 50-50 antara dapetin laptop yang bisa awet atau besoknya tuh langsung mati. Ini udah kayak gacha di kehidupan nyata nih. Nah, dari pihak Nvidia sendiri sih sebenarnya sudah setuju nih untuk melakukan ganti rugi dengan total uang yang diberikan tuh senilai 200 juta US dollar. Ini tentu angka yang sangat fantastis mengingat ini adalah nilai yang dikeluarkan pada tahun 2009. Dan jika kita konversi lagi dengan inflasi sekarang mungkin nilainya jauh lebih tinggi lagi. Tapi dengan uang segede itu tuh ternyata cuman bisa nutupin untuk replacement chip GPU-nya aja. Ini tuh belum termasuk resource yang udah Apple keluarkan untuk mengganti unit MacBook Pro para user yang rusak. Belum lagi juga uang yang Apple keluarkan untuk meng-hire para lawyer untuk menginvestigasi kasusnya Nvidia ini. Belum lagi juga image Apple sendiri itu tercoreng gara-gara insiden ini. Di posisi ini tuh Apple udah sehancur-hancurnya lah, apalagi mereka tuh sempat dalam posisi nyaris bangkrut di akhir tahun 90-an. Jadi di tahun 2000 ini tuh Apple sedang dalam masa-masa recover secara finansial. Tapi untungnya di sini Apple terselamatkan karena mereka sempat merilis iPhone generasi pertama di tahun 2007 yang ternyata jadi laris manis nih di pasaran. Dan dengan begitu Apple masih bisa melanjutkan operasional perusahaannya dan mungkin berkat iPhone ini Apple bisa eksis sampai sekarang. Insiden ini pun membuat hubungan Apple dan Nvidia jadi meregang setelahnya. Walaupun Nvidia sih sebenarnya sudah berbenah nih di tahun-tahun berikutnya. Tapi insiden ini tuh begitu impactful buat Apple sehingga mereka tuh memiliki trust issue terhadap Nvidia.
Sehingga di tahun 2009 coba tebak apa yang terjadi. Apple di sini malah perlahan mulai balikan lagi pakai chip GPU Radeon di beberapa produk Mac mereka. Sampai akhirnya di tahun 2015 mereka pivot sepenuhnya pakai GPU dari kubu merah tersebut. Sebetulnya sih ini bukan keputusan yang mudah ya buat Apple, karena dengan pivotnya mereka ke GPU AMD Radeon tentu akan kehilangan untuk support API CUDA. Yang kita tahu di sini API CUDA tuh sudah sangat mendominasi sekali di sisi productivity. Yang mana di sini kan branding Apple Mac itu kan adalah produk untuk melakukan pekerjaan ya, kan karena mereka juga nggak bisa nge-game pakai MacBook gitu kan. Jadi ya tentu dengan pivotnya mereka ke AMD Radeon akan sangat berkontradiktif dengan brandingnya Apple Mac. Tapi untungnya aja kerjasama dengan AMD Radeon ini lebih banyak memberikan hal positif terhadap Apple. Seperti misalnya di sini Apple bisa request custom GPU Radeon yang didesain khusus untuk perangkat Mac. Lalu kesempatan emas yang terhalang sebelumnya oleh Nvidia kali ini Apple bisa wujudkan. Karena di sini AMD mempersilahkan Apple untuk mengotak-atik driver GPU mereka. Maka dengan kesempatan besar ini, Apple pun bisa berhasil menciptakan custom API milik mereka sendiri. Dengan begitu, lahirlah API bernama Metal yang bertindak sebagai Compute dan juga Graphics API. Inilah jawaban yang Apple inginkan sejak lama untuk menjawab dominasi DirectX, serta sekaligus menjadi alternatif baru untuk menggantikan hilangnya dukungan API CUDA. Pertama kali API ini debut untuk iPhone di tahun 2014, lalu menyusul di tahun 2015 untuk lini Apple Mac. Setelahnya kita cukup tahu lah kalau di tahun 2020 ini Apple udah transisi sepenuhnya ke chip Apple Silicon M1 alias chip buatan Apple sendiri yang berbasis ARM. Ya menurut gue sih Apple melakukan transisi sepenuhnya ke chip buatan sendiri supaya mereka tuh terhindar dari insiden-insiden pilu yang disebabkan oleh para vendor chip mereka, seperti kasus Nvidia Bumgate ini di masa lalu. Kemudian juga dengan Apple yang sudah menguasai hardware-nya sendiri itu membuat mereka jadi lebih mudah bermanuver dan gak ada lagi limitasi yang menghalangi Apple untuk melakukan inovasi. Nah, untuk kalian sendiri gimana nih? Buat kalian yang para Mac user di tahun 2000-an awal terus pernah mengalami kasus defektif seperti ini, mungkin bisa cerita pengalaman kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu sih untuk kontennya kali ini, semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.